Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurdia Putri Amina, NPM 201013251015, Program Studi Kesehatan Lingkungan kelas 4A. Saya di sini akan mempresentasikan di tes uji beda 2 min data tidak berpasangan 2 sampel. Jadi, pada soalnya yaitu berdasarkan pengamatan di lapangan, diketahui bahwa Kecamatan Tirto terbagi dalam 2 kawasan, yaitu dekat dengan rawa-rawa dan jauh dari rawa-rawa. Peneliti air bersih masyarakat mencurigai air yang dekat rawa-rawa memiliki pH lebih rendah daripada yang jauh dari rawa-rawa. Untuk diambil sampel air bersih dan didapatkan data di bawah. Jadi ini adalah data pH desa dekat rawa, dan ini adalah data pH desa jauh rawa. Pertanyaannya, selidikilah dengan alfa sama dengan 10%, apakah pH air bersih yang dekat rawa-rawa lebih rendah daripada pH air yang jauh dari rawa-rawa. Kemudian langkah pertama yang kita lakukan yaitu menentukan hipotesis. Saya singkat, DR yaitu dekat rawa dan JR yaitu jauh rawa, di mana H0 DR sama dengan JR. Artinya tidak ada perbedaan pH air bersih yang dekat rawa-rawa dan pH air bersih yang jauh dari rawa-rawa. Selanjutnya, pada soal ditanya apakah pH air bersih yang dekat rawa-rawa lebih rendah. Berarti dapat kita asumsikan ke arah kiri. Kemudian, HA yaitu DR lebih kecil dari JR. Artinya ada perbedaan kurang dari pH air bersih yang dekat rawa-rawa dan pH air bersih jauh dari rawa-rawa. Selanjutnya, kita menentukan arah uji. Arah uji adalah satu arah ke arah kiri karena pada soal dijelaskan, yaitu apakah pH air bersih yang dekat rawa-rawa lebih rendah daripada pH air yang jauh dari rawa-rawa, sehingga yang dianalisis yaitu perbedaan kurang dari pH air bersih. Selanjutnya, taraf nyata yang digunakan pada soal alfa sama dengan 10%. Komponen data sesuai soal dan rumus. Jadi ini adalah rumus uji beda 2 min data tidak berpasangan 2 sampel. Langkah selanjutnya kita ke SPSS. Kita ke variabel view. Yang pertama kita tulis di kolom name. Baris pertama kita tulis pH. Baris kedua kita tulis variabel. Selanjutnya, karena pada soal tidak ada desimalnya, jadi kita tulis juga di desimal di sini 0. Kemudian pada baris pertama yang kolom label, kita tulis pH air bersih. Pada baris kedua, label variabel kita kosongkan. Dan values pada baris kedua, variabel kita isi di values-nya. Yang pertama, value 1 kita ketik di sini 1. Kemudian label kita ketik pH air bersih desa dekat rawa. Kemudian kita klik add. Lalu yang kedua, kita ketik value 2, label pH air bersih desa jauh rawa. Kemudian kita klik add, lalu klik OK. Selanjutnya, kita input data ke data view. Jadi data pada soal kita kopas dulu ke Excel. Ini adalah data yang sudah saya kopas ke Excel, lalu kita kopas lagi ke SPSS.
kita input di kolom pH. Kemudian, untuk variabel, kita masukkan nama kelompok data, di mana data pH air bersih desa dekat rawa, kita masukkan angka variabelnya 1. Selanjutnya, untuk data pH air bersih desa jauh rawa, kita masukkan angka variabelnya 2. Jadi, ini saya sudah tulis di Excel, kita kopas ke SPSS. Masukkan di kolom variabel. Selanjutnya, kita klik Analyze, lalu klik Compare Means. Kemudian kita klik Independent Sample T-Test. Lalu kita pH air bersih kita masukkan di test variabel, dan variabel kita masukkan di grouping variabel. Lalu kita klik Define Group. Grup 1 kita ketik 1, grup 2 kita ketik 2, lalu kita klik Continue, kemudian kita klik Option, di mana confidence interval pada soal alfanya yaitu 10%, berarti 100 dikurang alfa, 100 dikurang 10 yaitu 90. Jadi kita ketik confidence interval di sini yaitu 90. Kemudian kita klik Continue, lalu klik OK. Di sini sudah keluar hasil independent sample test-nya. Jadi yang kita baca di sini yaitu yang seek to tell bagian yang atasnya. Langkah selanjutnya, kita interpretasi output. Jadi dapat kita lihat di sini, p-value-nya yaitu 0,184. Di mana alfa 10% kita desimalkan 0,1. Jadi p-value itu lebih besar dari alfa. Maka artinya gagal tolak H0. HA ditolak, H0 diterima. Maka kesimpulannya yaitu tidak ada perbedaan pH air bersih yang dekat rawa-rawa dan pH air bersih yang jauh dari rawa-rawa pada alfa sama dengan 10%. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.